Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pada hari ini kita akan melanjutkan matematikanya ya. Nah, mulai kalian masuk menginjak semester 1, kalian sudah melanjutkan tentang volume bangun ruang. Nah, yang sudah kalian pelajari selama seminggu ini ya, maju 2 minggu, itu sudah banyak ya yang sudah dipelajari tentang volume bangun ruang. Bangunnya mulai dari prisma sampai bola sudah selesai, itu yang terakhir. Itu sudah kalian pelajari, yaitu mulai dari prisma sampai bola itu, yaitu kamu mempelajarinya di rumah sendiri dengan mempelajarinya dengan memahami rumus-rumusnya ya. Nah, sekarang kalian coba perhatikan. Nah, ini Ibu akan menjelaskan tentang volume bangun ruang. Nah, di sini yang akan Ibu jelaskan adalah volume prisma tegak segitiga. Nah, coba perhatikan. Nah, ini volume prisma tegak segitiga ini mempunyai rumus ya. Rumusnya yaitu setengah kali panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ingat, prisma segitiga ini kenapa setengah? Di sini ada setengah. Setengah itu mungkin kalian masih ingat ya, waktu kelas 5 mungkin kalian belajar volumenya, tentang volume bangun balok ya. Nah, masih ingat balok? Bagaimana rumusnya? Ya, nah, balok rumusnya mempunyai rumus panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, ini masih ingat mungkin ya. Nah, ini adalah yang harus kamu ingat. Ini adalah rumus untuk mencari volume balok nih bangun. Ini kenapa ada setengahnya? Nah, ini rumus diambil dari, nah ini mempunyai alas segitiga. Ingat segitiga bagaimana rumusnya? Ya, setengah kali alas kali tinggi. Nah, itu ya. Berarti ini setengah kali panjang kali lebar kali tinggi. Tinggi di sini mana? Ya, tinggi di sini adalah tinggi prisma. Nah, tinggi prisma ini adalah, nah, yang mana yang alasnya? Nah, ini alas. Alas terdiri dari bangun segitiga karena prisma ini mempunyai bentuk prisma tegak segitiga. Berarti ini diambil dari alasnya, yaitu alasnya 32 cm dan 24 cm. Nah, coba sekarang ke bilangan ya. Nah, di sini udah ada bangunnya, bangun prisma tegak segitiganya sudah ada. Nih contohnya. Nah, kalian tinggal lihat rumus ya. Rumus setengah kali alas segitiga. Nah, ini alas segitiga ya. Setengah kali alas segitiga karena alasnya mempunyai bangun segitiga. Kali tinggi segitiga. Nah, ya, kali tinggi segitiga dan kali tinggi. Tingginya tinggi yang mana? Nah, ini tinggi ini. Nah, ini tingginya tinggi dari prisma, tinggi prisma. Jadi kalau ke bilangan, nah, lihat rumus di sini setengah sudah patokan ya rumusnya ya. Nah, mana alasnya? Alasnya kan segitiga ya. Nah, ini alasnya berarti 24 cm. Nah ya, 24 cm kali 32 ya. Kali 32 dan kali tinggi prisma. Mana tinggi prisma? Nah, ini tinggi prisma ya. Ini alasnya, alas prisma itu ya. Nah, ini adalah tinggi prisma. Jadi
setengah kali 24 kali 32 kali 35. Nah, untuk menghitungnya supaya mudah, nah, oleh ibu dikasih kurung nih. Yang di dalam kurung dihitung, ya. Setengah kali 24 kali 32. Nah, kalian hitung lebih dulu, ya. Nah, jadi 24 ya, dihitung dulu. 24 1 kali 24 kali 32 begitu ya. 24 kali 32. Nah, dikalikan 2 kali 4 8, 2 kali 2 4. Terus ini 3 kali 4 12, simpan 1, 3 kali 2 6, 6 tambah 1 7. Jumlahkan 8 4 2 6 7. Jadi 768. Nah, belum selesai karena ini per 2 ya. 768 per 2, artinya dibagi 2. 768 per 2 atau dibagi 2 sama dengan 384. Berarti ya, ini adalah 384. Kalau sudah ketemu, nah tinggal kalian mengalikan dengan tinggi prisma, yaitu 35. Dikalikan dengan 35 gitu ya. Nah, kalikan lagi ya. Jadi 384 dikalikan 35 sama dengan, ini sudah ada hasilnya, yaitu 13.440 cm kubik, karena ini volume. Jadi menggunakan kubik ya, bukan persegi. Kalau luas itu persegi, pangkat 2 dibacanya persegi. Nah, kalau volume adalah kubik. Ini jangan lupa ya, hasil dari volume kalian tambahkan dengan tanda kubik, yaitu dengan tanda pangkat 3. Nah, itu ya. Jadi hasil dari volume prisma itu adalah hasilnya ya 13.440 cm kubik. Nah, paham tidak kalian? Ya. Nah, ingat lagi di buku paket ada ya, supaya lebih jelas lagi silahkan pelajari lagi. Kalian sudah pada bisa, kemarin juga sudah banyak yang betul ya, itu latihannya. Nah, sekarang kita ke bangun ruang yang lain, yaitu kita pelajari. Ibu akan menjelaskan volume tabung. Nah, volume tabung ya. Kalian juga sudah bisa ya, kemarin sudah latihannya, sudah banyak yang betul untuk volume tabung. Mempunyai rumus luas alas kali tinggi rumusnya. Nah, kenapa rumusnya ini? V R pangkat 2. Jadi V ya, mempunyai rumus V R pangkat 2 ini karena alasnya merupakan bangun dari lingkaran ya. Kali tinggi. Tinggi di sini adalah tinggi tabung. Nah, V di sini bisa menggunakan 22/7. Kalian masih ingatkan ya, untuk mempelajari bangun lingkaran waktu itu ya, dalam bangun datar lingkaran. Untuk rumus lingkaran yaitu V R kuadrat, yaitu V
V di sini bisa menggunakan 22/7 atau 3,14. Nah, di sini ada contohnya ya. Ibu sudah buat bangun tabung di sini, perhatikan. Volumenya yaitu rumusnya V R kuadrat atau kali tinggi. Tinggi di sini adalah tinggi tabung. Mana yang tinggi tabung? Nah, ini tinggi tabung ya. Ini tinggi tabung. Nah, alasnya ini adalah lingkaran. Tabung itu mempunyai alasnya lingkaran. Ini jari-jarinya 35. Jadi mudah saja. Kalian karena 35 itu bisa dibagi 7 ya. Berarti rumusnya menggunakan V-nya itu 22/7. 22/7 dikalikan dengan, nah, jari-jari ya. V kali jari-jari kali jari-jari kali tinggi. Nah, berarti 22/7 kali jari-jarinya yaitu 35 ya. Kali jari-jari kali 3,5, bukan 35. 3,5 kali 3,5 kali tinggi tabung. Tinggi tabungnya mana? Nah, ini 8 ya. Ini karena desimeter. Nah ya, mudah saja ini juga ya. Kali mengalikan begini, 22 kali 3,5 kali 3,5 per 7. Hasilnya yaitu 269,5 lalu dibagi 7. Hasilnya yaitu 38,5. Nah, ini hasil dari ini ya. Hasil dari alas ini. Ini jumlah alas yaitu 38,5. Lalu tinggal kalau sudah ketemu alasnya, hasil dari alasnya ini ya, tinggal mengalikan. Tinggal dikalikan dengan tinggi, yaitu tingginya 8. Nah, hasilnya adalah ini ya. Ulangi lagi ya. Pertama, kalian hitung dulu alasnya ya. Lingkaran ya. Alasnya adalah berbentuk lingkaran. Kita ambil V-nya itu 22/7. Jadi mudah ya. 22 kali 3,5 kali 3,5 ya ini. Nah, hasilnya 269,5. Nah, setelah itu baru dibagi 7. Setelah dibagi 7 menghasilkan 38,5. Nah, untuk alas ini sudah selesai ya. Sudah selesai alas. Ini alas ya. Alasnya jadi 38,5. Nah, setelah itu baru kalikan dengan tinggi tabung. Tinggi tabungnya berapa? 8. Berarti 38,5 dikalikan dengan 8 ya. Untuk mengalihkan, komanya dianggap tidak ada koma. Mengalihkan seperti biasa aja ya. 8 kali 5 berapa? 40. Simpan 0. Di sini 4. 8 kali 8 berapa? 64. 64. Nah, karena di sini ada 4, samper opatnya jangan lupa. Nah, 64 ditambah 4 berarti 68. Simpan di sini 8-nya dan di sini 6.
8 kali 3 berapa? 8 kali 3 24. 24 ditambah 6 berapa? 24 tambah 6 30. Berarti di sini 30 ya. Nah, lihat baru ini karena ada koma, komanya di belakang koma ada 1. Berarti di sini. Nah, 0 di sini boleh saja dihilangkan, nggak apa-apa. Berarti ini nilainya hasilnya 308. Nah, berarti 308 desimeter kubik hasilnya. Di sini, nah, kalian kalau volume itu ya 1 desimeter itu bisa juga ini hitungannya sama dengan 1 liter. Jadi volume tabung ini kalau sama dengan 308 desimeter kubik itu bisa juga atau sama dengan 308 liter. Karena 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter ya. Begitu anak-anak. Nah, itu kalian sudah mempelajarinya sendiri ya. Latihannya juga sudah diberikan oleh ibu dan kalian juga sudah bisa. Nah, ini ibu hanya untuk lebih jelasnya supaya nanti kalian dapat mengerjakan ulangan ya, ulangan dari volume tabung dan prisma. Sekarang sudah lebih jelas karena sudah ibu jelaskan ya. Kemarin mah cuma ibu mencoba aja, mungkin kalian kelas 5 karena pelajaran kelas 6 itu mengulang dari pelajaran kelas 5 ya. Nah, ternyata kalian juga bisa mempelajarinya sendiri. Nah, sudah paham kan ya? Tadi volume prisma tegak segitiga dan volume tabung. Nah, sekarang coba lihat. Ini ibu membuat soal. Nah, ini untuk ulangan ya. Tadi ibu menjelaskan 2 bangun ruang, yaitu bangun ruang prisma tegak segitiga ya, ini. Nah, dan volume tabung. Nah, sekarang sebagai bahan ulangannya ini soal-soalnya. Nah, ini ya. Nomor 1, kalian cari, hitung volume bangun ruang prisma tegak segitiga. Nomor 2, volume tabung. Nomor 3, volume prisma tegak segitiga. Dan keempat, volume tabung. Ya, ini ada 4 ya. Kalau betul semua 100 ya. Nah, nanti ibu fotokan supaya lebih jelas ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan aja ini setiap bangunnya ya. Supaya lebih jelas nanti ibu fotokan ya. Nah, untuk sekarang baru 2 bangun ruang yang ibu jelaskan. Dan nanti setelah kalian selesai ulangan ya, dari 4 soal ini ibu kasih untuk ulangannya, nanti kita lanjutkan ke bangun ruang yang lain, yaitu bangun ruang limas, bangun ruang kerucut, dan bangun ruang bola. Nah, kalian sudah bisa mengerjakannya sendiri waktu itu ya. Waktu seminggu berjalan ini kalian sudah bisa mengerjakannya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, untuk meningkat ke ulangan akan ibu jelaskan lagi. Nah, sekarang baru 2 bangun ruang yang ibu jelaskan ya. Paham semuanya? Nah, ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian dapat mengerjakan ulangannya dengan baik
dan hasilnya juga menghasilkan nilai yang terbaik, mudah-mudahan. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa ya, kalian masih dalam belajar daring ya, BDR. Berarti kalian jangan lupa pula untuk tetap ya menggunakan protokol kesehatan. Dan jangan lupa kalau keluar rumah gunakanlah masker ya. Nah, itu saja pesan Ibu 3M ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, itu harus selalu diingat oleh kalian ya, supaya kita tetap jalan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.